Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Yolanda dari Teknik Informatika kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan web saya menggunakan Bootstrap. Di sini saya menggunakan dua grid ya. Dan di sini terdapat 3 artikel dan bisa di next kan. Nih. Terus di sini juga terdapat kategori top post dan halamannya, dan ada di navbarnya ada about, daftar isi, kontak. Pilihannya seperti ini. Oke, daftar isi. Terus kontak. Nah, ini di kontak ini juga terdapat Google Map dari alamat tempat saya tinggal. Tetapi karena ini kita tidak mengaksesnya dengan internet, maka tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, di artikel ini jika kita ingin lanjut membaca, maka tampilannya seperti ini. Oke. Nah, dia akan kembali ke awal lagi. Itu juga dengan yang lainnya. Dan kalau kita ingin kembali ke awal, kita bisa tekan home atau yang nama ini ya, navbar dari nama ini. Maka dia kembali ke awal. Dan ini juga untuk tampilannya supaya dia bisa dibuka di mobile. Maka kita lihat ya apakah ini ukurannya atau apanya sudah pas. Oke, ternyata sudah ya. Karena di codingannya tadi sudah kita buat. Oke, tampilannya sudah rapi. Kita lihat yang lain. Di about. Oke, rapi ya. Coba kita lihat di artikelnya. Kita kembali dulu. Ini misalkan artikel dari ini. Sebentar. Kita tekan artikelnya. Oke, rapi juga ya. Ini berarti sudah bisa dibuka di komputer ataupun di handphone. Ya. Oke, kita tutup aja ya. Nah, kita tutup, kita lihat codingannya di apanya aja nanti, di Visual Code. Kita kembalikan dulu. Oke, kita buka. Nah, kita untuk pertamanya kita ke indeksnya dulu, indeks HTML. Di sini untuk titelnya, untuk judulnya yang di sini nih ya. Ini blog home, Kofifa Yolanda. Ini terserah ya. Ini kita menggunakan Bootstrap ya. Jadi kalau di Bootstrap itu sistemnya dia sudah ada codingannya dan kita tinggal ngerubah-ngerubahnya saja. Kalau apa nanti bisa kalian pergi ke situs Bootstrapnya. Dan ini untuk navigation yang di atas tuh, yang ada nama Kofifa Yolanda, terus home, about, daftar isi, kontak. Dan di sini untuk Kofifanya itu biar dia maka bisa ditekan tadi, saya memanggil dia di href dengan untuk si file index HTML atau tampilan utama paling utama dari web kita ini. Nah, untuk di home tuh yang pastinya dia index HTML, terus about HTML, daftar isi HTML, kontak HTML. Sini kita sudah buat juga ya file-file dari si about, kontak, daftar isi, index. Dan di index ini saya karena tadi tampilannya ada 3 gitu ya. Itu karena saya membuat juga indeks itu ada 3. Nih, indeks 2, indeks 3. Dan untuk artikel di sini saya ada 7 artikel ya. Nah, kalau ini
untuk si titel dari kumpulan dongeng. Di sini menggunakan div, dan di dalam div itu ada kelas CLMD8. Terus di div ini juga kita masukkan untuk titelnya itu menggunakan H1. H1 ini memiliki kelas. Nah, dan ini untuk kelas ini biar supaya nanti kita kalau ada yang mau kita rubah warnanya atau apanya, jadi kita tinggal masukkan kode kelasnya ini. Dan untuk blog postnya atau artikel kita ini, yang ini ya, yang 3 buah ini, codingannya itu ada di sini. Menggunakan div juga. Terus kalau kita mau masukkan gambar, kita masukkan juga elemen img dengan menggunakan kelas, supaya nanti kita kalau mau ngubah-ngubahnya besar kecilnya juga menggunakan ini, kelas yang ini. Dan di sini untuk gambarnya sendiri saya mengcopy linkkan dari Google ya. Saya kopikan copy image-nya ini, copy gambarnya, copy link gambarnya ini, saya kopikan di sini. Saya pastekan di sini. Terus kita juga memiliki titel atau judul dari artikel kita itu atau dongeng kita itu. Ini ya, kita menggunakan H2 dan juga menggunakan kelas kartitel. Dan untuk sinopsisnya kita menggunakan paragraf. Oke. Terus saya yang di artikel pertama ini, si kancil ini, saya langsung kalau kita tekan ini dia langsung masuk ke web aslinya, ya, langsung masuk ke web aslinya. Saya kopikan di sini. Dan kalau untuk artikel kedua dan seterusnya itu saya buat artikelnya sendiri ya, ini ya. Maka untuk artikel supaya gampang diingat, jadi saya bikin nama filenya itu artikel 1 sampai 7. Supaya gampang diingat ya, itu terserah aja ya kalau kalian mau buat apa. Terus di sini sama juga ya, memiliki menggunakan elemen div, di dalam div menggunakan H2 untuk titelnya, dan untuk sinopsisnya menggunakan paragraf. Karena kita masukkannya ini langsung ke artikel yang kita buat atau dari file HTML kita, maka di sini kita masukkan nama file HTML kita. Di sini kan nama HTML-nya artikel 1 HTML, maka kita buat di sini. Dengan menggunakan button primary, dan di sini untuk tulisan button itu lanjut membaca. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya ya. Terus di sini ada pagination. Pagination itu yang order sama never yang bawah tadi ya, untuk supaya dia tampil ke selanjutnya, ke artikel selanjutnya yang ini ya. Dan ini kalian bisa mengaktifkan salah satu atau keduanya. Kalau untuk yang indeks pertama ini saya mengaktifkan keduanya ya. Jadi ini dia aktif keduanya. Kalau kita mau nggak mengaktifkannya tuh kita tinggal tulis di sini disable ya, disable seperti ini ya. Oke, sepertinya penulisan disabelnya salah. Coba kita ke indeks 2 ini aja ya. Ini mana dia? Nih, supaya dia tuh tampil tidak bisa ditekan gitu ya, kita menggunakan disable. Mana indeks? Nah, save. Nah, maka dia yang untuk si ordernya nggak aktif.
pinwaivernya aktif. Ini jadi kita kan bisa ngeliat ya bedanya. Jadi kalau kita mau mengaktifkan keduanya, ini tinggal dihapus saja disable-nya. Jadi diaktif keduanya. Oke. Dan di sini untuk kolom dari si widgetnya, pertama untuk si search-nya itu saya tidak memasukkan apa-apa, jadi dia cuman untuk tampilan saja di web ini ya. Kalau kalian mau mengaktifkannya boleh, silakan, itu terserah. Terus ya, terus untuk kategori di sini juga saya tidak memasukkan hurufnya. Jadi dia ini cuman sekedar tampilan saja. Nah, cuma tampilan saja ya. Tapi kalau di top post dan halamannya, saya memasukkan hurufnya langsung ke link si website itu berasal. Si website dongeng itu berasal ya. Saya masukkan dan juga memasukkan judulnya. Terus udah itu aja. Kita langsung, oh ya untuk ini untuk footer bawahnya ya. Biasanya kalau untuk footer yang paling bawah itu pasti dia itu sebuah bacaan copyright and copy, dan ini terserah aja sih kalau. Nah, selanjutnya kita masuk ke CSS-nya ya. Langsung masuk ke style CSS-nya. Ini gimana supaya dia ini berwarna. Oh iya, saya ada kelupaan untuk latarnya ini, latar belakang dari web ini, yang ini ya, itu saya masukkannya itu di bagian indeks. Boleh juga sih kalau kalian mau masukkannya itu di style CSS-nya tersendiri, tapi saya masukkannya itu untuk background-nya langsung dari si indeks HTML. Jadi kita masukkan style, dan di style itu berarti kita masukkan kelasnya. Sini saya buat kelasnya itu kelas body. Saya masukkan background image-nya. Background image-nya, terus size background-nya, cover, dan ini fix size. Maka dia tampil seperti ini ya, yang belakang nih. Oke, lanjut ke style CSS-nya. Nah, di sini untuk bodinya juga, di sini padding top-nya 56 pixel. Dan untuk warna tulisan dari si titel kita yang ini nih, kumpulan dongeng anak tuh, kita panggil kelasnya dengan my4y. Ini kita bisa lihat ya di sini. Mana dia? Nah, ini kelasnya my4y. Nah, maka kalau kita mau mengubah warnanya, kita masukkan kelasnya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Apa yang mau kita rubah, kita masukkan kelasnya di CSS ini. Nah, ini kita ngubah warnanya, dan juga di sini saya buat tulisannya menjadi lebih tebal lagi. Lebih tebal lagi, jadi menggunakan font white. Dan untuk si widgetnya, widget isinya atau yang ini ya, nggak salah yang itu ya, coba kita ubah dulu warnanya, karena ini saking banyaknya saya jadi apa ya. Untuk yang itu berarti ya. Nah, ini saya menggunakan paddingnya ini, atau padding dari gridnya ini, yang ini ya. Kotak-kotaknya ini 15 pixel, dan untuk tulisannya itu, tulisan di dalamnya ini tulisan yang di dalam ini, itu
saya menggunakan bold juga supaya lebih tebal tulisannya. Dan untuk backgroundnya itu sendiri, dan saya memasukkan untuk backgroundnya juga ya. Kita ganti lagi jadi semula. Nah, dan ini card header ini untuk si dari kategori ini, grid dari kategori ini. Nih, coba kita rubah supaya lebih jelas dan supaya kalian lebih paham. Nah, dia berganti ya warnanya. Jadi kita memasukkan apapun di sini bisa, asalkan kita panggil kelas yang mau kita rubah itu. Sini saya rubah warna gridnya, warna background dari gridnya. Terus untuk bordernya none. Sebenarnya ini tidak guna ya, karena dia udah ada background. Tidak ada gunanya. Terus di sini teks alinnya atau teks dari kategorinya ini, saya juga membuat dia supaya posisinya berada di tengah. Saya masukkanlah di sini center. Itulah supaya dia tuh posisinya itu berada di tengah. Beda kalau di bodinya ini tadi saya tidak membuat dia berada di tengah. Jadi dia menyamping ya, menyamping gitu posisinya. Terus dia ini untuk warna tulisannya saya buat dia warna putih. Ada putih ini ya, warna tulisannya. Dan untuk si shirtnya ini, bordernya itu none. Dia tidak ada border ya, karena kita sudah mematikan bordernya. Backgroundnya juga kita bikin jadi transparan. Jadi dia tuh tidak nampak kotak-kotaknya. Kalau kita tidak bikin background colornya jadi transparan, sisi-sisi dari si kotaknya itu kelihatan nih, kan nampak jadinya kan. Nah, maka kita gunakanlah codingan dari nah, kita masukkanlah dari background colornya supaya dia tuh transparan. Jadi dia tidak nampak. Jadi dia hilang gitu. Nah, untuk selanjutnya sinopsis dari ceritanya. Untuk dari sinopsis dari ceritanya ini, dari tulisan ceritanya itu saya tebalkan juga dengan maka saya masukkan sini ya font white-nya bold supaya tulisannya itu tebal. Terus dia juga card body-nya supaya dia latarnya ini ya, dari card body ini dia nih gridnya tibanya ya, kelas dari si gridnya. Nah, jadi dari gridnya itu saya rubah warnanya menjadi warna biru, dan tulisan di dalam gridnya itu menjadi center juga supaya dia posisinya berada di tengah. Nah, posisinya berada di tengah. Terus untuk yang diposting dalam ini dan diarsipkannya ini, itu codingannya itu berada di card footer ini. Ya, card footer ini. Ini saya bikin bordernya ini tidak perlu juga nih ya. Terus tulisannya saya bikin juga tebal dan memiliki background dari gridnya itu ya, warnanya biru juga, biru lebih terang ya. Nah, itu untuk si indeksnya. Dan untuk
artikelnya. Kita masuk ke artikelnya aja ya. Salah satu artikelnya saja kita buka. Nah, dia sama aja ya. Kita kalau untuk bikin artikel ini supaya dia itu tampilan dari si gridnya ini tidak berubah, kita tinggal nge-copy pastekannya aja lagi. Nge-copy pastekan dari si indeks tadi. Dari indeks ini kita kopikan, kita masukkan ke file artikel kita ini. Jadi yang tidak kita gunakan kita hapus. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, yang kita hapus berarti dari si ininya ini, isi apanya ini, artikel-artikel sinopsis ya, sinopsis dari artikelnya. Karena ini kita mau buat isi artikelnya, berarti kita hapus itu. Dan kita masukkan isi dari artikelnya. Nah, ini sama ya. Yang pastinya sama ya. Sini saya masukkan gambarnya itu melalui link semua. Supaya dia itu tidak memenuhkan folder file kita di sini. Ini saja sudah banyak ya file HTML-nya. Jadi supaya lebih sedikit, jadi kita ambil linknya saja di Google untuk gambarnya. Dan supaya dia tuh tampilannya tuh berparagraf dan tidak menyatu ya. Kalau kita tidak memakai P ini, dia bakal menyatu semuanya nih nanti tulisannya ini. Pas kita buka artikelnya. Tapi kalau kita gunakan elemen P, dia jadinya tuh rapi, jadi dia tuh berbentuk paragraf. Nah, untuk si CSS-nya dari artikel ini, kita hapus dulu ya. CSS dari artikelnya sama saja ya kayak yang di indeks tadi. Cuman di sini saya bedakan nama kelasnya. Karena kalau disamakan nama kelasnya dia tuh jadi agak berantakan gitu ya. Maka di sini saya bedakan untuk nih cardbody 2 ini itu untuk si artikel nih. Isinya sama aja ya. Terus card footer 2 ini juga untuk si artikelnya. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan dari awal, ini bakal lama ya. Soalnya di sini banyak banget yang harus dijelasin ya. Maka yang bagian yang saya kira itu penting, itulah yang saya jelaskan di sini. Dan semoga ini dapat dipahami dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.